Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat tugas semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Hari ini saya berada di Jalan Sawangan ya. Di jalan ini sudah tidak perlu ditanya lagi. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Yang kemarin banyak sekali permintaan bahwa jalan ini dilebarkan. Dan informasinya memang rencananya di tahun 2023 ini harusnya sudah mulai ada perencanaan pelebaran jalan, karena sudah ada pertemuan antara pihak-pihak terkait ya. Kita doakan aja mudah-mudahan lancar. Katanya kendalanya adalah di utilitas ya, atau di bagian kabel-kabel dan lain sebagainya. Nah, tapi itu adalah suatu kabar yang baik untuk kita semua, karena kalau di hari libur Sabtu Minggu Jalan Sawangan ini luar biasa ya. Daripada kita perlihatkan macet pasti sudah kenyang. Jadi pada hari ini saya akan tampilkan suatu simulasi dari arah gerbang tol Sawangan untuk di Simpang Susun Krukut, karena banyak sekali pertanyaan di mana sih kalau kita mau mengakses Simpang Susun Krukut ya. Maka saya tampilkan aja langsung. Dan saat ini kita langsung berada di dekat dengan gerbang tol Sawangan. Jadi saya berasal dari Jalan Raya Mukhtar ya. Dan saat ini saya masuk ke Jalan Raya Sawangan. Untuk masuk ke tol perhatikan baik-baik ya, bahwa kita harus menggunakan mobil ya tentunya ya. Dan di jalan di atas sana adalah merupakan rencana Desari 3 yang sudah pernah saya buat. Jadi yang belum tahu Desari 3 dan Desari 4 silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan berikan link video Desari 3 dan Desari 4 ya. Karena beberapa kali di tahun 2022 ini sudah banyak video motor masuk ke dalam jalan tol, maka saya ikut memberikan suatu edukasi bahwa masuk jalan tol itu hanyalah untuk mobil saja ya, jangan dipaksakan. Dan kini kita berada di gerbang tol Sawangan 4. Sebelum memasuki gerbang tol, maka pastikan dulu e-tolnya sudah terisi agar tidak menimbulkan kemacetan tentunya ya. Kalau kita seperti biasa kini sudah menggunakan tab dan nanti langsung terbuka dan kita memasuki di jalur yang namanya tol Desari tahap 2 ini. Nah, untuk memperlihatkan situasi real, apakah memang benar ada gerbang tol sebelum masuk Simpang Susun Krukut, maka saya tampilkan di video ini ya, sampai nanti ke titik di mana kita akan bertemu dengan Simpang Susun Krukut. Jadi kita jalan dulu ya. Nanti begitu masuk ketemu dengan gerbang tol terdekat, maka itu saya tampilkan apakah benar ada gerbang tol lagi atau langsung di Simpang Susun Krukut masuk ke jalur akses ramnya. Oke, silakan disimak baik-baik video simulasi yang akan saya tampilkan jika kita berada atau berasal dari gerbang tol Sawangan. Ya, ternyata memang tidak ada gerbang tol lagi di antara Simpang Susun Krukut dengan gerbang tol Sawangan. Dan kini kita lihat ada informasi exit tol. Ini adalah biasanya papan untuk 1 km ya. Jadi informasi 1 kilometernya. Nah, di ini yang kita lihat hijau ini adalah mungkin untuk 500 meter lagi ya. Dan ini adalah sebentar lagi kita memasuki akses RAM 1 dan RAM 6. Seperti biasa saya tampilkan simulasinya.
Ini adalah bagian dari rem 1 yang nantinya menuju ke tol Serpong Cinere seksi 2 atau gerbang tol Limo. Sedangkan rem 6 nanti bisa menuju ke arah gerbang tol Kukusan, ya. Nah, kalau nanti kita lurus terus, sebenarnya nanti di rem 6 ini juga masih ada di tengah-tengah sini ya. Nah, di sekitar sini sebenarnya. Tapi dia sudah berpindah jalur berbarengan dengan rem 1, tidak berbarengan dengan main road tol Desari tahap 2. Oke, kita next. Sekarang kita perlihatkan juga simulasi lainnya di Simasusun Krukut. Ya, jadi di depan sini, di video sebelumnya tentang tol Cijago seksi 3 sudah saya tampilkan bagaimana perkembangan Simasusun Krukut sudah semakin megah, semakin terlihat jelas. Maka inilah nantinya jalur rem 2 dengan rem 5 ini. Ya, ini adalah, sekali lagi, ini adalah jalur dari rem 2, dimana dari gerbang tol Limo langsung menuju ke arah Cilandak Utama, sedangkan rem 5 adalah berasal dari gerbang tol Kukusan, ya. Jadi tadi yang pertama adalah rem 2 dan yang kedua adalah rem 5. Jika terlalu cepat maka silakan di pause saja dulu ya. Silakan kembali dan di pause dulu. Dan ini adalah titiknya untuk nanti bergabung dengan tol Desari tahap 2. Dan ini adalah titik terakhirnya bergabungnya ya. Langsung bertemu di sini dan masuk di main road tol Desari tahap 2. Ya, karena saat ini yang baru beroperasi adalah tahap 2. Mengenai tahap 3 dan tahap 4, jika masih ada yang bingung silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan sekarang mari kita lihat lagi perjalanan menuju ke Cilandak Utama. Kira-kira ada gerbang tol apa saja di sini ya. Tadi sudah terlihat ada beberapa petunjuk exit tol. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan adalah gerbang tol terdekat setelah kita masuk ke melalui tol Krukut ya. Karena yang untuk menuju ke arah Cilandak Utama ini itu ada bisa masuk dari Krukut. Dan di sini adalah tol terdekat itu adalah Brigif ya. Jadi untuk exit tol terdekat adalah Brigif. Namun aksesnya hanya dari tol Krukut kalau jalan raya Krukutnya. Kalau dari arah sebelumnya tidak ada, hanya masuk dari gerbang tol Sawangan saja. Dan inilah kondisi jalanannya ya, masih sangat mulus, tidak ada sesuatu hal yang mengganggu ya tol Desari tahap 2. Apalagi kemarin baru ada perawatan untuk aspal di Simasusun Krukut. Sekarang mari kita lanjutkan. Apakah ada gerbang tol lainnya di antara Brigif sampai dengan Cilandak Utama? Ya, terlihat ada papan untuk petunjuk keluar Andara, namun sampai saat ini pintu tol tersebut masih belum dioperasikan ya. Nanti kita akan sama-sama lihat bahwa sampai saat ini pintu tol tersebut masih belum dioperasikan, jadi masih ditutup. Sempat ramai pada video kemarin ada aksi demo di jalan tol, kini dipasangkan spanduk oleh kepolisian dan juga pihak jalan tol bahwa jalan tol bukanlah tempat untuk demo ya. Dan itu ada pelanggaran dan juga ada hukumnya ya. Jadi berurusan dengan hukum nanti jika masih memaksakan kehendak untuk demo di jalan tol. Ada berurusan dengan hukum. Nah, ini ada yang saya sampaikan tadi bahwa kondisinya di pintu tol Andara yang tadi kita lihat sampai saat ini masih ditutup ya. Belum dibuka. Berarti tidak ada lagi gerbang tol terdekat selain langsung menuju ke arah Cilandak Utama. Mari kita lanjutkan perjalanan dulu sampai nanti ke Cilandak Utama. Dan juga saya ada informasi yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua. Jika sudah melihat papan informasi 1 km exit di Cilandak Utama, maka jangan memaksakan ambil di posisi paling kanan, karena sangat berbahaya sekali ya, sangat berbahaya sekali. Kalau sudah ada informasi di papan informasi 1 km lagi exit tol untuk keluar non tolnya ya, di menuju ke Lebak Bulus ataupun menuju ke arah Ragunan atau Antasari ya, yang ingin melintas keluar dari jalan tol, maka jangan memaksakan kehendak untuk tetap berada di jalur paling kanan. Saya berikan contoh untuk posisi di paling tengah karena memang kondisinya tidak macet. Jadi jika menggunakan speed atau kecepatan paling maksimal di jalur tengah itu boleh. Karena jalur kanan itu adalah untuk mendahului ya. Dikecualikan memang kondisinya macet ya.
Ya kalau macet semua juga pasti mau di kanan mau di tengah juga tidak bisa bergerak, maka tidak masalah. Namun kalau kondisi yang tidak macet seperti ini, maka disarankan kita semua harus berada di paling tengah agar memberikan jalan kepada yang ingin mendahului berada di sisi sebelah kanan. Nah, buat pengendara lain juga harus meningkatkan kewaspadaan juga. Jadi jangan sampai nanti informasi 1 km sudah mau keluar di Cilandak Utama ya, masih berada di paling kanan, karena jalur paling kanan di depan sana nih dengan yang paling kiri itu ada perbedaan jalan ya. Sekali lagi, nah di depan sini sudah mulai ada pemberitahuan 1 km. Nah, ada kendaraan yang memaksakan kehendak tetap di posisi kanan terus ya. Nanti silakan dilihat saja. Dan akhirnya langsung memotong ke paling kiri, ke lajur yang paling kiri. Awalnya dari lajur sebelah kanan. Nah, akhirnya ini bisa berbahaya buat dirinya sendiri dan juga buat kendaraan sebelumnya. Ya, nah ini jangan sampai seperti ini. Langsung memotong dari lajur kanan ke lajur paling kiri. Sekali lagi, yang kiri itu adalah keluar untuk non-tol. Sedangkan jalur di tengah dan kanan ini, jika kita berada tetap di sini, kita akan masuk lagi terkoneksi langsung dengan Jakarta Outer Ring Road di gerbang tol Cilandak Utama ini. Jadi pastikan harus tahu betul. Jangan tetap memaksakan di lajur sebelah kanan. Itu membahayakan diri sendiri dan kendaraan lain. Kalau sudah tabrakan, waduh, gawat deh ya. Seperti biasa di sini juga kita menggunakan e-tol ya. Jadi kita cukup transaksi dengan menempelkan kartu kita langsung terbuka. Dan sekali lagi di jalur ini adalah jalur yang terkoneksi langsung dengan Jakarta Outer Ring Road. Ya. Terkoneksi langsung dengan Jakarta Outer Ring Road. Makanya di sini gerbang tolnya berbayar dengan angka tarif yang berbeda dibandingkan yang jalur yang paling kiri tadi ya. Nah, di depan sini juga ada pemecahan lagi 2 jalur. Jalur paling kiri adalah untuk menuju ke arah Lebak Bulus ataupun Jakarta Tangerang. Ya, di depan sini. Sedangkan kalau posisi saya berada di jalur paling kanan ini, yang terdapat 2 lajur ini adalah untuk menuju Jakarta Outer Ring Road, namun berada menuju ke arah Ragunan ataupun menuju ke arah Cikampek ya. Baik, itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika ada masukan lainnya untuk simulasi rem lainnya, nanti ditunggu aja ya. Saya akan buatkan juga untuk rem lainnya. Ada beberapa 4 rem lagi yang belum saya tampilkan simulasinya. Jadi ini adalah baru 4 rem yang sejalur menuju ke arah Cilandak Utama ataupun menuju ke arah jalan tol lainnya ya. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di tol Cijago terbaru berikutnya ataupun tol Desari terbaru berikutnya dan juga tol Serpong Balaraja berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.